Silakan duduk Mas Wahyu. Gimana keadaan hari ini? Sehat? Agak ini Pak, suaranya agak parah. Apa kita tunda ujian? Enggak ya? Kalau kita happy aja. Tunda. Saat jam 3 ada janji di luar, ada acara. Oke ya. jam 3 sudah. Iya, aku batalkan. Kalau ini mempeleng dulu kan. Oke Mas Wahyu, sehat ya? Batuk sedikit nggak apa-apa, biasa itu. Terus kemudian sudah siap diuji, karena kami akan menguji ya. KRSS sudah ya. Oke, nanti tekniknya itu Mas Wahyu presentasi kira-kira 10 menit, jangan lebih dari 10 menit karena kami sudah hafal isinya. Terus kemudian nanti yang bertanya duluan Pak Andi ya. Iya Pak. Kemudian sesudah itu Pak Deden, saya terakhir. Tinggal mengkritisi terakhir kan lebih enak, jadi sudah tahu semua lubang. Nah kemudian sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar kemudian acara ini lancar. Berdoa dimulai. Cukup. Silakan Mas Wahyu presentasi 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dejan Pertama, NIT 2130-2004. Yang saya hormati Bapak Alisda Nugroho, APTN MSD, Bapak Dr. Khalid Titin dari Shanghai, Estos MSD, dan Bapak Andi Muhammad dan Mulyana, SPM. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul penataan akses reforma agraria menuju pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Yogyakarta. Penelitian ini latar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk di dalamnya sebesar-besarnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Dan dalam undang-undang tersebut juga sudah menyinggung tentang reforma agraria, di mana reforma agraria itu terbagi menjadi dua, yaitu penataan aset dan penataan akses. Di dalam rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Nasional tahun 2020 dan 2024 serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melakukan kegiatan yaitu penanganan akses reforma agraria yang didesain untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kegiatan penataan akses reforma agraria menurut penelitian terdahulu belum berjalan dengan baik. Dilihat dari ketidaksesuaian antara teori dan lapangan, di mana menurut Sutaryono dan kawan-kawan, keberhasilan reforma agraria itu tergantung pada penataan kelembagaan, di mana penataan kelembagaan itu merupakan aspek penting dan harus dilaksanakan pada fase penataan akses. Oleh karena itu, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul penataan akses reforma agraria menuju pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan rumusan masalah yaitu apa saja indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada fase penataan kelembagaan, dengan tujuan menganalisis indikator-indikator pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi pada fase penataan kelembagaan di Kelurahan Magelang. Dengan menggunakan teori yaitu paradigma manajemen pertanahan oleh Ekman dan diturunkan ke teori pemberdayaan masyarakat oleh Korten, teori Sustainable Development Goals, teori reforma agraria, penataan aset dan penataan akses dan penataan, serta teori tentang penataan kelembagaan menuju akses reforma agraria. Adapun kerangka pemikiran yaitu reforma agraria merupakan program yang berperan sebagai menyediakan struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah, di mana pelaksanaan reforma agraria terbagi menjadi penataan aset dan penataan akses. Dan penataan akses itu terbagi menjadi tiga, yaitu penataan
terjadi, yaitu fase pertama penanganan akses reforma agraria, fase kedua yaitu penataan kelembagaan, dan fase ketiga yaitu pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Kegiatan reforma agraria bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, indikator pekerjaan yang bersumber dari International Labour Office atau Organisasi Buruh Internasional dan pertumbuhan ekonomi menurut Todaro. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlokasi di kelurahan Bilan dengan teknik pemilihan informal, teknik process assembly, dan sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik analisis data menurut Manis dan Pengumpulan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan kelurahan Bilan ini memiliki kondisi geografis yang berbatasan dengan kelurahan Ringo Kusuman dan kelurahan Sospromodelon di bagian utara, di bagian selatan yaitu kelurahan Mupasan dan kelurahan Noto Praja, dan di sebelah timur kelurahan Mupasan, di sebelah barat kelurahan Pakucing dan Sungai Binomo. Dengan produk menerima penanganan akses reforma agraria yaitu terbagi menjadi 3 kelompok UMKM, yaitu Bapia, kelompok UMKM Mikroprinting, dan kelompok Rajut. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kelurahan Bilan itu sudah berjalan dengan baik, di mana kantor pertanahan melaksanakan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata. Dan pelaksanaan penataan kelembagaan penerima akses reforma agraria di Kelurahan Bilan berjalan dengan 3 kegiatan, yaitu 4 kegiatan, yaitu penguatan kelembagaan, fasilitasi kerjasama, pendampingan kewirausahaan atau kelembagaan, dan penyusunan surat putusan penetapan kelompok masyarakat. Indikator-indikator yang terpenuhi dalam pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kelurahan Bilan itu terdapat 9 indikator yang terpenuhi dan 4 indikator yang tidak terpenuhi, di mana indikator yang pertama yang terpenuhi adalah pendapatan yang cukup dan pekerjaan yang produktif. Dalam indikator ini menilai apakah pekerja menerima upah yang layak dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, apakah pekerjaan yang dilakukan berkontribusi pada nilai tambah dan produktivitas. Dalam hal ini, para UMKM di Kelurahan Bilan telah membayarkan upah pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun ada juga didapati bahwa ada sebagian kecil UMKM yang masih membayar di bawah UMK. Alasannya karena keterbatasan modal yang masih berfokus pada perputaran produksi, sehingga pekerjaan informal tidak terikat regulasi yang ketat. Namun ada niatan oleh pemilik usaha untuk menyesuaikan upah di masa yang akan mendatang. Kemudian jam kerja yang layak. Indikator ini menilai apakah jam kerja yang diterapkan itu sudah berlebihan atau sesuai atau tidak cukup sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, sebagian besar UMKM sudah menerapkan jam kerja 8 jam per hari sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memahami dan menerapkan standar jam kerja yang layak. Selain itu, ada juga beberapa UMKM yang masih merintis, makanya dan volume produksi yang masih rendah. Maka oleh karena itu mereka memperkerjakan tenaga kerjanya itu 6 jam sehari. Kemudian ada pekerjaan yang harus dihapuskan. Dalam indikator ini berfokus pada penghapusan segala bentuk pekerjaan yang tidak manusiawi seperti kerja paksa atau pekerjaan. Yang terjadi di lapangan yaitu tidak ada temuan pekerjaan anak atau kerja paksa di Kelurahan Bilan, di mana seluruh kerjanya itu sudah berumur di atas 15 tahun. Hal ini karena pemilik pelaku usaha sudah menyadari bahwa sudah paham tentang hukum yang berlaku serta upaya untuk menghindari risiko hukum dan reputasi. Selanjutnya adalah stabilitas dan jaminan pekerjaan. Indikator ini menilai
Dan terdapat beberapa UMKM di Kelurahan Nyampilan yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya karena pengelolaan bisnis yang baik, stabil, dukungan dari program pendampingan pemerintahan seperti pelatihan manajemen, serta kesadaran pelaku dalam pentingnya menjaga hubungan baik antara karyawan dan kelangsungan kerja. Ada juga beberapa kasus terjadi PHK, tapi bukan karena faktor eksternal, karena seperti pandemi yang menyebabkan penurunan permintaan dan kesulitan ekonomi. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja yang aman. Indikator ini menilai apakah tempat kerja sudah melindungi pekerja dari bahaya fisik dan mental serta prosedur standar operasional yang baik. Para UMKM telah menerapkan SOP yang baik. Adanya SOP menunjukkan kesadaran pelaku untuk kepentingan standarisasi proses kerja. Namun ada juga beberapa UMKM yang sangat kecil dalam bentuk home industry yang belum memiliki standar operasional yang formal. Alasannya karena fokus mereka itu untuk produksi dan keterbatasan sumber daya untuk menyusun dokumen. Namun secara informal pemilik usaha sudah memberikan arahan 1 menit lagi ya untuk menjaga kualitas dan keamanan. Untuk dialog sosial, pemilik memberikan kesempatan kerja kepada pekerjanya untuk mengikuti perkumpulan atau komunitas. Selanjutnya yaitu land atau bahan mentah. UMKM tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan mentah untuk diolah menjadi bahan jadi. Selanjutnya dalam segi tenaga kerja, mereka itu terdapat UMKM yang sifatnya itu home industry, di mana 1 sampai 4 orang bekerja. Di mana selanjutnya itu indikator kapital atau modal, di mana mereka itu mengalokasikan modal mereka itu menjadi bahan baku, bahan produksi dan tenaga kerja. Adapun indikator yang tidak terpenuhi yaitu kesempatan kerja, di mana mereka itu walaupun dinilai dari 2, di mana di 2 indikator yaitu usia produktif dan perkembangan peningkatan pendapatan. Nah, yang terjadi di Kelurahan Nyampilan itu pekerjaannya itu semuanya sudah di atas 15 tahun, tapi UMKM mereka itu masih belum berkembang, belum menerima tenaga kerja yang baru, diakibatkan karena mereka berpendapat bahwa yang terjadi di Kelurahan Nyampilan mereka masih bisa mengcover produksi dengan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya yaitu pembangunan pekerjaan. Mereka tidak, para pelaku usaha, para pekerja itu tidak mendapatkan cuti. Ada beberapa yang tidak mendapatkan cuti karena status mereka yang bersifat harian dan atau golongan, di mana tidak bekerja berarti tidak mendapatkan penghasilan, dan keterbatasan sumber daya dan fokus kelangsungan operasional membuat cuti formal sulit ditentukan atau diterapkan. Dan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan. Jika dilihat dari aspek kuantitatif, yang terjadi di Kelurahan Nyampilan itu sudah terdapat keseimbangan yang baik antara jumlah pekerja laki-laki dan perempuan. Tapi jika diteliti lagi lebih dalam dari segi aspek kualitatif, meski jumlahnya seimbang, terdapat diskriminasi gender yang terlihat pada usaha tertentu. Misalnya usaha pria yaitu eco-printing dan rajut cenderung didominasi oleh perempuan, sementara dari UMKM bagian itu cukup bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesempatan stereotip gender, masih mempengaruhi pekerjaan yang diisi, sehingga kesetaraan belum tercapai di semua lini. Yang terakhir adalah jaminan sosial, yaitu mereka ini menilai apakah pekerja memiliki aspek terhadap sistem jaminan sosial yang melindungi mereka dari risiko kecelakaan, kerja sakit, pensiun atau kehilangan pekerjaan. Dalam hal ini yang didapati oleh peneliti, UMKM penerima akses reforma agraria belum mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena beberapa alasan, seperti menganggap para pelaku pemilik UMKM menganggap biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan itu memberatkan mereka. Selanjutnya, proses pendaftaran dan administrasi yang dianggap rumit.
Selanjutnya adanya banyak pekerja yang berstatus harian atau golongan yang membuat pendaftaran jaminan sosial menjadi lebih kompleks dibandingkan pekerja formal. Dan jika dilihat dari persepsi resiko, mereka berpendapat bahwa mereka merasa usaha mereka ini masih memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat kecil, sehingga menganggap jaminan sosial tidak terlalu mendesak. Meskipun ada jaminan formal, beberapa pemilik usaha menyatakan akan menanggung biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja, namun tidak menggantikan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Oleh karena itu, Oke, nggak usah dibacakan, langsung kamu penutup aja karena sudah lewat. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Silakan duduk. Duduk, kamu duduk. Mau pakai ini Pak? Ya. Silakan Pak. Andi. Ya, saya ini aja, mumpung karena sepi ya Pak ya. Oh, kalau gitu mikrofonnya kamu pegang aja. Kayaknya suaramu yang pelan, kamu Ya, bertegar betul. keras. Oke, terima kasih yang terhormat Pak Aristion Nugroho, yang terhormat Bapak Dr. Raden Jaden dari Saleh. Mohon izin saya jawab Bapak. Mas Wahyu, aduh, kayaknya napas kamu ini Ngos-ngosan. relax aja Mas. Relax aja. Nanti pingsan malah kita stres. Iya. Setelah kemarin kan disuruh latihan dari sejak SMA sampai tadi latihan terus. Lu udah hafal sekarang ya? harusnya on book gitu kan. Oke, Mas. Oke. Mudah-mudahan nggak demam-demakan ya Mas, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi saya harap Mas relax dan supaya pertanyaan yang kami sampaikan itu bisa ditangkap dan dijawab oleh Mas gitu. Kalau tidak, blank nantinya. Oke. Ini mengenai tentang penataan akses kehidupan agrarian dan pertumbuhan ekonomi. Nah, metode apa yang Mas lakukan dalam penelitian ini dan mengapa metode itu layak untuk Mas gunakan dalam penelitian itu? Saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Selain itu, menggunakan purposive sampling path, di mana peneliti menentukan terlebih dahulu subjek-subjek yang akan dilaksanakan wawancara. Jadi, peneliti beranggapan bahwa wawancara dilaksanakan kepada ditentukan terlebih dahulu agar lebih komprehensif dan lebih mendapat informasi yang lebih mendalam. Dan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku UMKM dimulai dari ketua-ketua kelompok UMKM dan dilanjutkan kepada pemilik-pemilik UMKM. Ada berapa yang Mas wawancarai? Dalam subjek penerimanya itu ada 30 subjek Pak. Subjek yang Mas wawancarai semua 30-30-nya itu. 30-nya Pak. Pemilik usaha 30. Oke. Ada datanya di sini. Ada Pak. Di reduksi dan dapat. Nah, dari 30 yang Mas lakukan wawancara, temuan apa yang paling signifikan yang menyangkut tentang reforma agraria mengenai tentang pertumbuhan ekonomi, entah itu yang baiknya atau yang jeleknya, temuan yang signifikannya apa? Yang temuan yang saya dapat itu Pak, yang menarik kalau dari 13 indikator itu di mana dari segi kesetaraan gender Pak. Itu yang
hal yang sebenarnya jika dilihat secara kuantitatif itu terpenuhi sebenarnya indikatornya Pak. Tetapi jika lebih diteliti lebih dalam, UMKM yang menjadi subjek penerima ini, mereka itu didominasi oleh selain bakpia, ada juga ekoprinting dan kreatif Pak. Di mana di sini masih terdapat bias gender Pak. Di mana mereka beranggapan bahwa jenis usaha mereka ini lebih membutuhkan perempuan Pak, jenis kelamin perempuan, karena mereka beranggapan bahwa UMKM ini lebih mudah dilakukan oleh perempuan karena perempuan dikenal lebih telaten Pak. Gitu. Ya. Tapi ada di setiap perusahaan itu laki-lakinya. Kalau dari sektor usaha bakpia pasti ada laki-lakinya Pak. Ada. Tapi kalau untuk sektor usaha ekoprinting dan kreatif itu perempuan semua Pak. Perempuan. Iya. Menariknya di situ. Iya Pak. Nah, reforma agraria ini domain Kementerian BPN atau domain bidang yang lain, reforma agraria ini? Domain itu secara besarnya itu di bawah Kementerian ATR BPN Pak, tapi disusun oleh Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Pak. Tapi masih dalam ATR BPN. Kemudian Pak. Kemudian ATR BPN. Oke. Nah, kalau begitu, kenapa di bagian kesimpulan dan saran tidak diarahkan untuk bagaimana caranya yang tadi bidang apa ya? Pemberdayaan itu untuk bisa lebih meningkatkan usaha dari yang ada di tampilan. Gitu. Di sini hanya global ya saya lihat gitu. Kenapa nggak mengarahkan untuk bidang itu untuk menyarankan lah, gitu kan, menyarankan untuk apa gitu supaya peningkatan pendapatan di wilayah tampilan ini. Kenapa alasannya? Jadi Pak, secara konseptual Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat ini sudah memberikan konsep yang bagus. Cuman yang terjadi sudah memberikan konsep, tinggal dari kantor pertanahannya yang melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah hasilnya dalam hasil kegiatan secara keseluruhan penanganan akses reforma agraria ini, jika terwujud, akan memberikan yang naik juga ini direktorat ini juga Pak. Ya, maksudnya saya kenapa nggak ada di sini merekomendasikan bidang itu untuk meng-up pendapatan dari desa tampilan gitu. Kalau tampilan di sini kan usahanya hanya sifatnya nggak berinstitusi, tapi sifatnya global. Karena ini Pak, karena pelaksananya itu dinas-dinas terkait Pak. Ya, sekali. Oke, jika posisinya ada Mas Wahyu ini adalah sebagai ketua bidang apa tadi? Bidang apa tadi yang menaungi tentang ini? Pemberdayaan. Oke, posisinya Mas dipercaya untuk di bidang pemberdayaan itu, Mas akan melakukan apa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di penampilan ini, kalau Mas ditugaskan di penampilan? Kalau secara konteks nih, Mas sudah hafal nih kondisi di lapangan kayak gimana gitu kan, kekurangan dan kelebihannya gitu kan, terus sudah dianalisis, diteliti dan sebagainya. Mas, kayaknya perlu ini. Kira-kira Mas kalau diposisikan sebagai pejabat itu gimana? Jadi dari saya kalau sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah itu membiarkan fase
seluruh fase penataan akses ini berjalan secara keseluruhan terlebih dahulu, Pak. Jadi dalam kalau penelitian saya ini baru membahas fase kedua, Pak. Sedangkan masih ada fase lanjutan, yaitu fase ketiga. Saya setelah dilaksanakan, saya ingin tahu jika terjadi membutuhkan koreksi atau perbaikan, itu saya akan setelah dilaksanakan fase ketiga, Pak. Fase ketiga. Ya, Pak. Dan saat jika fase ketiga sudah dianggap sudah menuju pekerjaan lain dan pertumbuhan ekonomi, jadi mungkin tidak perlu ada perubahan. Tapi jika setelah fase ketiga masih terdapat belum optimalnya pekerjaan lain dan pertumbuhan ekonomi, saya akan mencari tahu terlebih dahulu apa indikator pekerjaan lain dan pertumbuhan ekonomi yang belum tercapai, dan saya akan mencari solusinya. Mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih seorang guru. Terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Deden. Terima kasih Pak Ris. Tadi kamu bilang ada manajemen pertanahan enemak. Bagaimana kamu menerapkan enemak di reforma agraria itu kayak gimana? Dari konsep paradigma manajemen pertanahan oleh Denmark, itu berpendapat bahwa jika land tenure, land value, land use, dan land development itu terpenuhi, akan menuju sustainable development goals. Dalam sistem ini, Reforma agraria ada di mana? reforma agraria itu berada di reforma agraria itu ada di land use, Pak. Reforma agraria itu kan aset, akses. Iya. Nah, asetnya apa yang dilakukan di aset? Di aset itu melakukan legalisasi aset, Pak. Legalisasi aset di situ berkaitan dengan hak gitu ya. Terus setelah punya hak dikasih akses, itu apa sih? Kalau dari dibaca dari enamat apa sih? Memberi akses, ada nggak di mana diterapkannya tuh di paradigma enamat? Kalau asetnya jelas tuh masuk ke rentenir, kalau aksesnya masuk ke mana ya? Di penggunaan lahan, Pak. Di land use, di mana dilakukan pengendalian penggunaan lahan melalui penerapan kebijakan perencanaan dan peraturan penggunaan lahan di tingkat nasional, Pak. Bagaimana? Itu akses ya? Akses. Akses masuk ke penggunaan lahan. Bagaimana? Coba penjelasannya kurang logis. Jadi di penggunaan lahan itu jadi di penggunaan lahan itu diharapkan mereka akan memberdayakan masyarakat untuk menggunakan Jadi tanah itu harus digunakan kan gitu ya. Tanah itu harus digunakan, dioptimalkan untuk dioptimalkan. Bagaimana caranya kan gitu ya. Tinggal sekarang caranya. Nah terus akses itu di reforma agraria itu bagaimana bisa ada akses? Di samping aset bisa ada akses, bagaimana ceritanya? Asal usulnya, sejarahnya misalnya. Itu dimulai tahun berapa? Jika dilihat dari ini, Pak, pernah dimulai dari tahun 2012.
Masa istilah aset dan akses itu dimulai tahun berapa? Istilah aset, akses. Mulai dari tahun 2020 Pak, di mana di tahun 2020 itu di dalam rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Gitu ya. Jadi berdasarkan peraturan tersebut RPJMN itu, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melakukan program kerjaan melalui kegiatan penanganan akses reforma agraria. Terus coba tengok ke belakang. Nah, berarti reforma agraria itu kalau sesuai NMAK harus sustainable development. Ada berapa indikator sustainable development? Ada ada 17 Pak. 17. Kamu pilih Pekerjaan tujuan ke-8 Pak. Pekerjaan dan mengapa? karena yang bersinggungan, yang bersinergi dengan tujuan ke-8 itu bersinergi dengan tujuan pelaksanaan penataan akses reforma agraria Pak, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses berupa pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM Pak. Pengurangan kemiskinan enggak? Pengurangan kemiskinan yang bersinggungan itu ada sebenarnya yang bersinggungan itu ada pengurangan kemiskinan juga itu bersinggungan Pak, tapi dalam hal ini peneliti meneliti tentang indikator ke-8 Pak, berfokus pada indikator ke-8. Kenapa dibatasi? Karena pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Pak. Jadi sejalan dengan tujuan penataan akses dan tujuan dari pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Terus selain coba setelah itu, jadi selain sustainable, nah pemberdayaan masyarakat yang korban itu bagaimana penjelasannya? Konten itu berpendapat bahwa semua gerakan pemberdayaan itu dimulai dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, people center development Pak. Terdapat beberapa paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat seperti logika yang mendominasi paradigma ini adalah logika tentang ekologi manusia yang seimbang. Kedua, sumber daya utamanya adalah prakarsa kreatif dan sumber daya informasi yang tak terbatas. Dan ketiga, tujuan utama paradigma ini adalah pertumbuhan manusia yang digambarkan sebagai perwujudan lebih tinggi dari potensi manusia. Sekarang banyak Pak tentang pendapat dibenturkan teologi dengan ujian tadi. Kamu kenalkan logika Inayatullah. Dia menulis tentang pemberdayaan masyarakat di masyarakat adat, melakukan pemberdayaan masyarakat agar desa adatnya laku dijual sebagai destinasi wisata. Diberdayakanlah masyarakatnya dengan berbagai cara, lakulah. Nah, eksesnya adalah tanah-tanah yang mereka miliki dijual untuk keperluan modal.
Artinya pemberdayaan masyarakat itu bisa berekses terhadap hilangnya aset. Bagaimana pendapatmu? Kalau saya berpendapat, jika dilihat dari kehilangan segi akses, kehilangan aset itu mereka memang kehilangan aset, tapi mereka mendapatkan yang sebelumnya nilai tanah mereka itu masih rendah, dengan setelah dilaksanakan penata akses menyebabkan nilai tanah di daerah tersebut meningkat, Pak. Jadi boleh-boleh aja pemberdayaan itu. Boleh, Pak. Boleh. Oke, itu pendapatku. cukup. Mengejutkan. Oke, sekarang giliran saya. Yang saya hormati Pak Andi, Pak Deden, Mas Wahyu. Saya ingin melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Pak Andi dulu. Tadi kan beliau bertanya tentang kondisi pekerjaan ya, bagaimana bekerjanya. Terus kamu kemudian cerita ada bias gender, terutama di bisnis eco-printing gitu ya. Coba kamu sampaikan argumentasi ulang. Mengapa kamu menyebut bahwa bisnis eco-printing itu cenderung bias gender? Jadi secara kualitatif, jika dilihat secara kualitatif, terdapat keseimbangan yang baik antara jumlah pekerja laki-laki dan jumlah perempuan. Kalau jumlah kuantitatif ya? Iya, Pak. Oke, terus? Jadi secara umum mereka di mana yang didapati oleh peneliti itu jumlah pekerja yang ada, yang peneliti lakukan wawancara itu UMKM itu berjumlah 43 orang, Pak, tenaga kerja perempuan, sedangkan tenaga kerja laki-laki itu sejumlah 41 orang, Pak. Nah, hal ini jika dilihat secara global itu berarti terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada tidak terjadi kesempatan, tidak ada diskriminasi. Namun jika saat diteliti lebih dalam, kenapa lebih banyak perempuan yang terjadi di kelurahan tampilan ini? Ternyata karena UMKM yang dilaksanakan pemberdayaan ini adalah UMKM eco-printing dan rajut, Pak. Di mana eco-printing dan rajut ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan, Pak. Oke, saya lebih lanjut. Apakah salah ketika eco-printing didominasi oleh perempuan? Sebenarnya menurut saya, Pak, sebenarnya tidak salah. Kalau tidak salah, kenapa kamu gunakan istilah bias gender? Dan tadi kamu gunakan kata diskriminasi. Karena di saat saya melakukan wawancara kepada pemilik usaha eco-printing dan rajut, saya tanya berapa untuk pekerjanya, laki-laki atau perempuan. Mereka menjawab perempuan. Kenapa? Saat saya tanya kenapa perempuan, mereka pikir bahwa ya perempuan ini lebih telaten, karena produksinya itu eco-printing itu membuat dia seperti baju dalam segi menjahit, dan mereka itu lebih kepada yang orang sudah yang mereka kenal sebelumnya, seperti contohnya ada sebagai murid murid jahitnya setelah dia murid jahitnya. Iya, tapi kan kemudian kamu memvonis toh sebagai peneliti, kamu kemudian memvonis dengan tanda kutip. Kamu memvonis bahwa fenomena itu adalah fenomena bias gender. Dan kamu juga memvonis bahwa fenomena itu adalah fenomena diskriminatif. Pertanyaan saya, apa argumentasinya sehingga kamu mengeluarkan dua vonis itu? Karena pemilik usaha itu lebih berpikir
berpendapat bahwa perempuan itu lebih bisa kerja di ekoprinting. Berarti kan nggak salah kan? Kalau tidak salah kan berarti kamu tidak boleh menggunakan kata bias gender, karena kata bias gender itu cenderung negatif. Kata diskriminatif juga cenderung negatif. Berarti yang salah kamunya tuh salah memberi vonis atau salah memberi label gitu. Kalau gitu gimana? Apa argumentasimu? Kamu ingin mempertahankan terminologi bias gender nggak dalam konteks deskripsimu ini? Kalau ingin mempertahankan terminologi bias gender yang kemudian tadi diperkuat dengan istilah diskriminatif, apa rasionalitasnya? Apa alasan logisnya buat kami bertiga bahwa yang kamu maksud itu betul secara teoretik? Kenapa saya menganggap adanya diskriminasi? Karena kemarin pemilik usaha beranggapan bahwa usaha mereka itu membutuhkan perempuan, Pak. Orang butuh itu apakah diskriminatif? Sebenarnya begini, saya di rumah itu istri saya butuh orang yang bisa membantu mencuci. Kemudian dia bilang, Mas Haris kalau gitu aku dimanggilkan Mas. Mas kalau gitu aku butuh mbak yang di sebelah karena dia bisa mencuci. Wanita dia tuh. Apakah itu diskriminatif? Kalau itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang bisnis itu sangat membutuhkan wanita, apakah kemudian ketika sang manajer mengambil keputusan dibutuhkan wanita, apakah sang manajer itu dianggap diskriminatif? Sudah pernah dengar nggak ada istilah right man on the right place, right women on the right place? Sudah pernah dengar istilah itu? Laki-laki yang pekerja yang laki-laki yang itu yang tepat ada di tempat yang tepat. Pekerjaan wanita yang tepat itu ada di tempat yang tepat. Kalau memang ekoprinting itu sangat membutuhkan keterampilan yang cenderung dimiliki oleh para wanita, kan tidak bias gender ketika mereka dihadirkan di situ. Tidak diskriminatif ketika mereka dihadirkan di situ. Gitu kan? Kalau argumentasi saya begitu, kira-kira kamu gugur nggak konsep bias gender? Ya kan, ada right man on the right place itu ya. Pekerja laki-laki yang tepat itu ada di tempat yang tepat. Ahli baut di tempat baut, ya, ahli print di tempat print. Apalagi dan seterusnya, gitu kan? Berarti itu kan, jadi kamu tidak boleh menyebut itu bias gender karena memang mereka dibutuhkan. Tidak boleh menyebut itu diskriminatif karena memang dia dibutuhkan. Itu ya? Oke. Terus ada lagi yang menarik tadi dari diskusimu dengan Pak Andi. Ketika kamu diberi kesempatan berimajinasi, seandainya kamu jadi pejabat yang mengelola itu. Terus kamu akan bilang membiarkan seluruh fase berjalan, baru kemudian memberi koreksi. Pertanyaan saya, mengapa kamu biarkan seluruh fase berjalan dulu, baru kemudian memberi koreksi? Karena masih ada fase yang harus dilalui. Karena masih ada fase yang harus dilalui, Pak, yaitu fase ketiga, di mana fase ketiga itu adalah fase ketiga itu adalah pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Ya. Di mana fase itu adalah tahapan selanjutnya, Pak. Setelah dilaksanakan pendampingan, mau dilihat apakah pendampingan itu efektif tidak, sesuai dengan kebutuhan, memberikan dampak positif tidak terhadap UMKM. Berarti kamu ada 3 fase nih, kan satu fase 1 tahun ya? Iya, Pak. Berarti kamu nunggu 3 tahun baru kemudian kamu memberi koreksi. Begitu kan? Kalau pakai logika kamu ya, ada 3 fase nih Pak Aris. Fase 1 setahun, fase 2 setahun, fase 3 setahun. Baru kemudian pada tahun ketiga, kamu sebagai orang yang diberi kewenangan memberi koreksi
baru kemudian diperbaiki, begitu logikanya begitu. Sudah pernah dengar konsep early warning system tuh? Ada konsep namanya early warning system, sistem peringatan dini. Sudah pernah dengar? Jadi kalau kamu seorang manajer, ada konsep itu bahwa kesalahan itu harus dikenali sejak dini. Kalau kamu belajar di pengukuran ada perambatan kesalahan, loh. Makin dibiarkan makin banyak kesalahannya. Jadi menurut saya keliru ketika kamu tunggu sampai 3 tahun baru ambil tindakan. Harusnya sejak awal sudah disiapkan. Kan ada teknik monitoring. Kan manajer itu tidak cuma menggunakan instrumen evaluasi, tapi ada instrumen monitoring, loh. Instrumen monitoring itu bisa bulanan, sehingga kamu tidak butuh waktu 3 tahun untuk baru memperbaiki, keburu bubar proyekmu itu. Ya, jadi gunakan konsep itu, gunakan konsep early warning system, gunakan tools yang disebut dengan monitoring, baru nanti akhirnya memang evaluasi. Begitu. Kalau saya bilang begitu, kamu setuju atau menolak? Mumpung belum jadi pejabat. Kamu sudah jadi pejabat, nggak berani saya bilang begitu. Mumpung kamu belum jadi pejabat, kita diskusi. Ilmiah atau? Gimana? Kamu tetap bersikukuh tunggu 3 tahun Pak Aris, pokoknya tunggu 3 tahun, gitu, atau gimana? Mana logika yang menurut kamu masuk, mudah dipahami? Siapkan early warning system, ya, gunakan tools monitoring. Kalau ada kesalahan ini, perbaiki segera, kemudian lanjut prosesnya. Nanti di ujung berevaluasi. Ada evaluasi tahunan, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Kamu bersikukuh. Oh gitu. Fase tersebut itu kayak fase yang berkesinambungan, Pak. Iya, tapi bagaimana kalau kesalahan terjadi pada fase 1? Yang karena kesalahan yang sangat besar tidak dimungkinkan lagi bergerak ke fase 2. Kalau itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Kalau maka akan seperti itu, Pak. Berarti kan tidak harus nunggu sampai 3 tahun tuh. Kalau kesalahan terjadi di fase 1 di tahun pertama, dan kalau itu dibiarkan akan merusak tahapan berikutnya sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan fase 2 karena fase 1-nya gagal. Berarti kan kamu tidak perlu nunggu 3 tahun tuh. Tahun pertama sudah diperbaiki tuh. Nah, kalau gitu diralat nggak ucapanmu yang tadi itu, yang kamu tunggu sampai 3 tahun? Atau tetap bertahan di 3 tahun? Suka juga deh. Gimana? Kita mainkan logika ya. Jika terjadi kesalahan dari fase 1 fase pertama akan segera diperbaiki. Pak. Oke, berarti gugur teorimu yang bilang ditunggu sampai fase terakhir tuh. Gugur teorimu yang mengatakan bahwa nanti Pak Aris ditunggu sampai fase ketiga gitu tuh. Karena ternyata di fase 1 sudah ada masalah sehingga harus diatasi dulu tuh. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kamu diskusikan dengan Pak Deden. Saya suka makanya sampai terakhir. Saya suka meramu. Jadi kan ada yang unik menurut saya dari jawabanmu bahwa kamu setuju masyarakat kehilangan aset demi mencapai, mungkin kamu menyebutnya kemajuan ya. Ini kan kemajuan, ada kemajuan dari hasil pemberdayaan apa? Kamu punya istilah apa? Kalau orang masyarakat sudah diberdayakan, menurut kamu orang itu apa? Maju atau sejahtera? Kamu punya terminologi apa? Seperti kalau menurut saya, Pak, jika mereka sudah diberdayakan, mereka mempunyai dampak positif kepada mereka, Pak. Dampak positif nanti wujudnya apa? Berkemajuan, bersejahtera atau apa? Apa terminologi yang kamu gunakan? Saya ingin menyesuaikan dengan terminologimu. Terdapat kemajuan, Pak. Kemajuan ya, oke. Nah, apakah ciri masyarakat yang berkemajuan adalah masyarakat yang kehilangan tanahnya?
dilihat dari kehilangan tanah itu seharusnya mereka harus mempertahankan tanah mereka. Tapi jika dilihat lebih dari segi ekonomi, mereka itu sama seperti contohnya pengadaan tanah, Pak. Saat mereka sebelumnya tanah mereka itu tidak mempunyai nilai. Nilainya rendah. Saat dilaksanakan pemberdayaan tanah, pengadaan tanah, mereka itu mendapat gaji untung. Ya, terus. Nah, jadi mereka mendapatkan peningkatan ekonomi secara drastis. Ya. Nah, dengan dibeli tanah mereka itu, mereka dapat menggunakan uang hasil ganti rugi itu untuk keperluan lainnya, bisa untuk membeli tanah di lainnya atau rumah mereka atau tanah mereka bisa mengganti tanah mereka ke tempat yang lain. Oke, sekarang yuk kita berandai-andai, berimajinasi. Ada sebuah desa masuk program pemberdayaan masyarakat, kemudian mereka diberdayakan sampai menjadi masyarakat yang berkemajuan. Karena berkemajuan, mereka mendapatkan uang dengan cara menjual tanahnya. Kemudian tanah itu duit itu dibelikan tanah di lokasi yang lain, yang mungkin agak jauh karena lebih di dekat situ kan mungkin sudah mahal. Pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa menyebut di desa itu menjadi desa yang berkemajuan kalau ternyata orangnya tidak tinggal di desa itu? Masyarakat di desa itu, masyarakat yang mempunyai contoh, saya pengusaha bakpia nih. Saya jual tanah, saya pengusaha bakpia tinggal di desa A, kemudian diberdayakan, kemudian tanahnya saya jual, uangnya kemudian saya belikan tanah di tempat lain di desa C, misalnya begitu, supaya agak jauh. Kalau B kan dekat, nah C agak jauh. Pertanyaan saya, apakah pemberdayaan di desa A itu dianggap berhasil? Karena penduduknya kemudian pindah ke desa C dan berbisnis di desa C. Jika dilihat dari segi itu, masyarakatnya itu jadinya bisa berkembang, Pak. Jadi daerah tersebut sudah terkenal kayak Yang tinggal di desa itu kemudian adalah para pengusaha dan investor dari Jakarta. Iya, Pak. Karena kemudian saya pindah ke desa C. Terus apakah itu dianggap sebagai pemberdayaan masyarakat yang berhasil? Menurut saya, Pak, masih bisa dikategorikan berhasil karena memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada pemilik usaha, Pak. Selain itu, dengan terdapat peningkatan ekonomi, mereka jadi daerah tersebut sudah terkenal. Apa kamu nggak punya pemikiran begini? Apakah dengan pola seperti itu, pada akhirnya seluruh masyarakat kita akan terpinggirkan? Karena kemudian wilayah-wilayah strategis dikuasai oleh para investor dari kota-kota besar. Ya, pengusaha di situ kemudian pindah ke wilayah yang lebih pinggir. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak ada teknik pemberdayaan yang lain yang dengan teknik pemberdayaan itu tanah bisa tetap dipertahankan dan masyarakat tetap bisa berbisnis di situ? Kalau jawabannya iya kan berarti selama ini kamu memang kurang referensi, sehingga kamu hanya melihat dapat duit, pindah, sukses. Suksesnya kan di sana bukan di sini. Padahal kan yang namanya pemberdayaan masyarakat itu suksesnya harus di situ. Pemberdayaan masyarakat desa A, maka yang harus sukses adalah masyarakat di desa A. Bukan kemudian masyarakat desa A-nya dipindah ke desa C, kemudian yang hadir sukses menjadi orang-orang dari kota besar. Kan begitu kan? Jadi kritik saya adalah perbanyak referensimu tentang pemberdayaan masyarakat sehingga kamu tidak terlalu cepat menyetujui sebuah konsep yang boleh jadi konsep itu memarginalkan masyarakat. Baca buku-buku tentang marginalisasi masyarakat ini. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup Mas Wahyu. Silakan keluar sebentar, kami bertiga mau diskusi. Nanti kami panggil lagi.